Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teranisha Ardanta dengan NIM 230107033 dari jurusan Tadris Bahasa Inggris kelas 2B yang akan menyampaikan tugas akhir dari Psikologi Pendidikan. Di sini, saya mengambil 3 materi, yaitu tentang memori, motivasi belajar, dan manajemen kelas. Simak selengkapnya. Oke, yang pertama adalah definisi memori. Memori adalah salah satu aspek yang paling penting dalam pendidikan. Memori tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu untuk mengingat informasi, tetapi juga berhubungan dengan proses pemahaman. Ada 3 struktur memori, yaitu pengodean, penyimpanan, dan juga pengambilan atau biasa disebut pengulangan. Adapun jenis-jenis memori, yaitu memori jangka pendek, yaitu memori yang hanya bertahan sebentar dalam ingatan, biasanya hanya beberapa detik atau menit. Yang kedua, memori jangka panjang. Nah, memori ini adalah memori yang jangka ingatnya 1 jam atau seumur hidup. Yang ketiga, yaitu memori episodik, yaitu ingatan yang hanya terjadi di tempat tertentu atau sering disebut dengan deja vu. Yang terakhir adalah memori semantik, yaitu ingatan tentang hal-hal dunia seperti ulang tahun orang, teman, ataupun pacar. Adapun gangguan masalah memori seperti demensia, gangguan perhatian, amnesia, stres, dan depresi. Cara supaya meningkatkan daya ingat atau memori adalah dengan cara melatih otak, tidur cukup, makan sehat, dan kelola stres. Selanjutnya adalah pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah kekuatan yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak dan berperilaku untuk mencapai tujuan. Fungsi motivasi belajar adalah bisa sebagai pendorong siswa atau orang untuk terus beraktivitas, menentukan perbuatan, dan sebagai pengarah. Adapun jenis-jenis belajar, pertama yaitu motivasi intrinsik, yaitu berasal dari diri sendiri, seperti keinginan diri, kepuasan, kebiasaan baik, dan kesabaran. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari luar atau orang lain, seperti pujian, nasihat, semangat, dan hadiah. Adapun peran motivasi dalam mencapai keberhasilan belajar, yaitu sebagai motor pergerak, menjelaskan tujuan belajar, dan menyeleksi arah perbuatan. A few moments later. Yang terakhir adalah definisi dari manajemen kelas. Saya akan membahas manajemen kelas. Serangkaian strategi, teknik, dan proses yang digunakan oleh guru untuk mengatur dan mengelola kelas, supaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Adapun tujuan manajemen kelas, yaitu mendapatkan lingkungan belajar yang teratur, menciptakan iklim kelas yang positif, menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab, memaksimalkan potensi siswa, dan dapat mengatasi masalah-masalah yang dapat mengganggu proses belajar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen kelas, yaitu hangat dan antusias, keluasan dan sikap terbuka, penanaman disiplin dan menghargai pendapat setiap individu. Adapun strategi manajemen kelas, yaitu pencegahan, di sini mengatasi masalah dengan cara menerapkan aturan. Represif, yaitu mengatasi masalah dengan teguran dan hukuman yang mendidik. Pengaturan lingkungan belajar, menata lingkungan fisik kelas seperti menata meja dan juga kursi. Selanjutnya, yaitu keterampilan manajemen kelas, yaitu seperti membuat aturan dan prosedur kelas, membantu masalah disiplin dan berkomunikasi, memberikan instruksi. Dan yang terakhir adalah karakteristik manajemen kelas, yaitu memiliki visi dan misi, dapat menetapkan aturan prosedur, dan membangun hubungan positif dengan siswa. Manajemen kelas merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan yang secara langsung mempengaruhi kualitas pembelajaran dan hasil belajar dari siswa. Dalam konteks pendidikan, manajemen kelas mencakup berbagai strategi dan teknik yang digunakan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mendukung, dan terstruktur. Hal ini mencakup pengaturan tata letak ruang kelas, peraturan dan prosedur kelas, serta teknik untuk mengelola perilaku siswa. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan paradigma pendidikan, konsep manajemen kelas terus mengalami evolusi. Dahulu, manajemen kelas mungkin lebih berfokus pada pengendalian disiplinnya siswa secara ketat,
Namun kini pendekatannya lebih menekankan pada pembentukan lingkungan yang positif dan mendukung keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar mengajar. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa suasana kelas yang kondusif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan keterlibatan mereka, dan pada akhirnya meningkatkan hasil akademis. Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam manajemen kelas itu adalah keberagaman latar belakang siswa, perbedaan gaya belajar, dan berbagai kebutuhan khusus yang memerlukan perhatian lebih. Guru harus mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan kebutuhan individu siswa untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berhasil. Selain itu, penggunaan teknologi dalam kelas juga menjadi tantangan dan peluang tersendiri dalam manajemen kelas modern. Guru harus bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan interaksi dan partisipasi siswa tanpa mengganggu fokus mereka. Penelitian dan literatur tentang manajemen kelas menunjukkan bahwa teknik manajemen kelas yang efektif dapat mencakup pendekatan proaktif seperti pembentukan aturan bersama dengan siswa, penggunaan penghargaan untuk memperkuat perilaku positif, serta strategi intervensi yang tepat untuk mengatasi perilaku yang tidak diinginkan. Selain itu, pengembangan hubungan positif antara guru dan siswa juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan kelas yang sehat dan produktif. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, manajemen kelas juga dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya dan sosial. Perbedaan budaya, bahasa, dan nilai-nilai yang dianut oleh siswa dari berbagai daerah memerlukan pendekatan yang sensitif dan inklusif. Guru perlu memiliki keterampilan interkultural dan pemahaman tentang dinamika sosial untuk mengelola kelas yang heterogen dan efektif. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep dan praktik manajemen kelas, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, mendukung perkembangan holistik siswa, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Oke, yang terakhir saya akan menyimpulkan. Apa itu memori? Memori adalah untuk mengkode, menyimpan, dan mempertahankan, dan mengingat informasi atau pengalaman masa lalu pada otak manusia. Sebagian besar informasi tersebut disimpan untuk kontrol masa yang akan datang pada aktivitas motorik dan untuk dipakai dalam pengolahan pemikiran. Memori memiliki fungsi yang penting bagi manusia. Jika kita lakukan aktivitas berpikir maupun menalar, maka sebagian besar kita menggunakan fakta dari memori atau ingatan kita. Kita menggunakan konsep waktu dengan menghubung-hubungkan masa sekarang dengan masa lalu, serta membuat perencanaan untuk masa yang akan datang. Memori adalah suatu alat atau medium yang mana informasi atau instruksi dapat disimpan dan dapat dikeluarkan kembali. Fungsi memori untuk menyimpan informasi sementara waktu atau untuk waktu yang lama, di mana informasi tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali.